semuanya, kali ini saya akan membahas TKD atau Tes Kompetensi Dasar Litnum 1 yang biasa dilakukan di SMA Negeri 1 Randu Blatung setiap hari Senin atau hari Jumat. Nah, untuk TKD Litnum 1 ini dimulai dari soal yang pertama ya. Di sini ada penalaran verbal, sinonim dan antonim. Nah, mungkin informasi juga untuk teman-teman yang di luar SMA Negeri 1 Randu Blatung bahwa kita ada program literasi dan numerasi ini dalam rangka supaya murid-murid SMA Negeri 1 Randu Blatung ketika lulus nanti sudah terbiasa atau familiar dengan tipe-tipe soal tes kompetensi dasar. Nah, untuk sinonim itu ditandai dengan simbol sama dengan, sedangkan antonim ditandai dengan lebih dari, kurang dari, tanpa spasi seperti ini ya. Oke, nah untuk soal yang pertama di sini ada kata relatif sama dengan, artinya ini sinonim. Sinonim dari kata relatif itu apa? Nah, di sini kita bisa melihat opsinya dulu. Kalau misalnya ada yang tidak kita ketahui, mungkin kita skip dulu, kita cari kata-kata yang mungkin familiar untuk kita. Untuk relatif itu sendiri, nah misalnya saya tahu bahwa lawan kata dari relatif itu adalah mutlak atau pasti, maka jelas mutlak dan pasti itu bukan jawabannya. Kemudian kaku, fleksibel, dan juga nisbi. Nah, fleksibel ini adalah lawan katanya dari kaku. Nah, sehingga untuk sinonim dari relatif ini adalah nisbi. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk kata akselerasi, sinonimnya apa? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa akselerasi itu berasal dari kata acceleration ya, accelerate, kata serapan bahasa Inggris yang artinya itu adalah percepatan, sehingga jawabannya itu adalah percepatan. Lanjut ke taksonomi. Nah, taksonomi itu sendiri seperti yang kita biasa pelajari di pelajaran IPA mungkin ya. Nah, itu ada yang namanya taksonomi. Nah, biasanya taksonomi ini berhubungan dengan pengelompokan atau klasifikasi. Nah, jadi jawabannya adalah klasifikasi. Nah, misalnya kita tidak tahu apa arti kata taksonomi. Nah, kita bisa cek opsi yang lain seperti singkatan. Kalau singkatan itu kan akronim ya biasanya ya. Kemudian kelas atau sifat, definisi itu juga bukan sinonim dari taksonomi. Nah, kemudian untuk penalaran verbal, sinonim, antonim ini tambahan lagi dari saya ya, bahwa untuk kita bisa menjawab soal-soal ini memang kita harus lebih sering membaca agar perbendaharaan kosakata kita itu lebih kaya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, sekarang tandanya itu lebih dari, kurang dari, tanpa spasi, berarti yang ditanyakan ini adalah antonim. Nah, antonim dari kata akil. Nah, akil itu sendiri berasal dari kata akal ya, yang artinya berakal. Nah, tentu saja kalau orang yang berakal berarti lawan katanya adalah bodoh. Kemudian yang soal selanjutnya yaitu terawang. Nah, lawan kata dari kata terawang itu apa? Yang namanya terawang itu kan berarti kalau kita menerawang ya artinya kelihatan kan gitu ya. Nah, jadi terlihat gitu. Berarti lawan kata dari terawang kalau misalnya sempit udah jelas bukan ya, sempit itu lawan katanya luas. Cermat itu kan teliti ya, berarti lawan katanya tidak teliti atau bisa juga ceroboh mungkin ya. Nah, sedangkan lubang kecil itu bisa kita anggap mirip atau sinonim gitu dengan makna kata terawang. Nah, berarti lawan kata dari terawang itu adalah rapat. Rapat di sini itu bukan kita artikan sebagai pertemuan atau meeting ya, tetapi rapat seperti kita biasa menyampaikan tertutup rapat gitu, artinya tidak ada lubang sama sekali. Kemudian soal selanjutnya yaitu layu.
Lawan kata dari layu itu, nah yang namanya layu biasanya identik dengan tanaman. Nah, ketika tanaman itu layu artinya tanaman itu mungkin mati gitu ya. Nah, lawan katanya itu apa? Lawan kata dari layu tentu saja mekar. Oke, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya kita ada penalaran verbal atau analogi. Nah, analogi sendiri itu adalah padanan kata sebenarnya ya. Jadi kesepadanan antara bentuk bahasa yang menjadi dasar terjadinya bentuk lain. Nah, kita coba cek di soal yang selanjutnya. Di sini ada petani traktor. Nah, maka kita cari dari opsi ini mana yang paling sesuai hubungannya. Mirip seperti hubungan petani dengan traktor. Nah, petani itu sendiri adalah suatu profesi gitu ya, atau subjek, yang mana traktor itu adalah alat bantunya. Kita cek apakah raja itu alat bantunya selalu kereta, tentu saja tidak ya. Nah, jadi kurang tepat ya. Kemudian untuk dalang itu cerita, bukan. Kalau dalang itu tentu alat yang digunakan adalah bisa kita katakan wayang ya. Nah, kemudian untuk dokter apakah mobil? Bukan. Mungkin dokter lebih tepatnya itu adalah stetoskop gitu ya, atau mungkin peralatan lain yang berhubungan dengan kedokteran. Nah, selanjutnya nelayan jaring. Nah, ini apakah nelayan itu ketika melaut gitu ya, mereka menggunakan jaring? Ya, betul gitu ya. Mereka menangkap ikan dengan jaring, sehingga jawabannya adalah nelayan jaring. Kemudian soal selanjutnya di sini ada senapan berburu. Senapan itu adalah alat ya, tembak gitu yang digunakan untuk berburu. Apakah kapal itu digunakan untuk berlabuh? Tentu saja kapal itu ya justru malah kita gunakan untuk alat transportasi berlayar ya. Nah, sedangkan kereta langsir, oke, misalnya langsir di sini saya tidak tahu artinya apa. Coba kita skip dulu. Nah, pancing ikan. Nah, di sini padanan kata atau analoginya itu kurang nyambung ya, karena senapan berburu itu kan, senapan itu kata benda, sedangkan berburu itu adalah kata kerja. Nah, bisa diperhatikan bahwa pancing itu adalah kata benda dan ikan itu juga kata benda, sehingga analoginya kurang sama, tidak nyambung gitu ya, tidak sesuai. Kemudian parang mengasah. Apakah parang digunakan untuk mengasah? Justru malah parang itu yang diasah gitu ya. Nah, selanjutnya perangkap menangkap. Nah, di sini kita lihat ada kata benda perangkap yang digunakan untuk menangkap. Nah, menangkap itu sendiri adalah kata kerja. Jadi padanan kata yang paling sesuai, analogi yang paling sesuai itu adalah opsi yang ini gitu ya, perangkap menangkap. Kita lanjutkan di soal selanjutnya, makanan lapar. Nah, kita juga bisa perhatikan lagi ya, seperti soal sebelumnya, bahwa makanan itu adalah kata benda, lapar itu adalah kata sifat ya. Nah, kita coba cek hubungan antara makanan dan lapar. Nah, kita akan membutuhkan makanan jika kita lapar gitu. Nah, yang pertama, apakah kita membutuhkan angin ketika panas? Ya, belum tentu ya. Yang kita butuhkan itu ya suasana yang dingin kalau panas gitu ya. Kemudian, apakah rumput dengan kambing? Bukan ya, karena kambing sendiri itu adalah kata benda. Mungkin bisa mirip hubungannya, kayak makanan dibutuhkan ketika lapar atau rumput dibutuhkan kambing gitu, tapi tetap tidak sama ya analoginya ya. Nah, kemudian minyak api, ini juga kata benda juga, ini nggak bisa ini. Lanjut, gelap lampu. Nah, perhatikan bahwa hubungannya mungkin analoginya itu mirip tetapi terbalik.
sehingga tidak bisa kita padankan. Nah, harusnya lampu terus gelap gitu mungkin akan lebih masuk ya, akan lebih sesuai. Kemudian air haus. Nah, kita butuh air ketika merasa haus. Nah, jadi jawabannya yang ini ya, air haus. Untuk penalaran verbal analogi memang kita perlu untuk selain memperhatikan hubungan dari kedua kata, kita juga harus memadankan juga kata, apakah ini termasuk kata benda, kata sifat, kata kerja, dan seterusnya. Nah, tentu saja sama seperti sinonim antonim, yang kita perlukan itu adalah membaca supaya menambah wawasan kita terhadap kosakata gitu ya, terhadap kata-kata tertentu yang mungkin kita sendiri tidak tahu, tetapi karena kita sering membaca, kita jadi akan tahu. Nah, ternyata di sini ada soal lagi. Sekarang ada 3 kata gitu ya. Nah, kita akan cari analoginya. Di sini ada tukang, gergaji, palu gitu ya. Ini katakanlah ini orang. Gergaji itu adalah alat, palu itu juga alat ya. Nah, kita cek untuk opsi yang pertama, montir, obeng, tang. Nah, sepertinya ini masih oke ya. Kita cek opsi yang lain mungkin untuk lebih yakin. Penulis, kuas, cat. Oh, tentu bukan ya, kuas dan cat itu pelukis bukan penulis. Guru, kapur, topi. Nah, guru tidak memakai topi ya, teman-teman ya. Penari, topi, selendang. Penari juga nggak selalu pakai topi. Tukang, obat, stetoskop. Nah, ini harusnya bukan tukang, tapi dokter mungkin ya. Sehingga opsinya memang benar. Montir, obeng, dan juga tang. Oke, kita lanjutkan ke penalaran logis. Semua guru profesional, semua yang sedang melakukan penelitian adalah guru. Kesimpulan yang tepat adalah, nah di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa untuk kuantor atau yang digunakan gitu ya untuk soal ini itu adalah semua dan juga semua. Nah, maka kesimpulannya seharusnya itu juga semua. Oke. Jadi kita hapus opsi yang sebagian-sebagian ini ya. Nah, perhatikan bahwa semua guru profesional dan semua yang sedang melakukan penelitian adalah guru. Nah, di sini kata kuncinya kita bisa tandai atau kata penghubung ya, kata yang sama di kedua premis atau pernyataan itu adalah guru. Nah, sehingga kita bisa meleburkan, menyatukan kata-kata ini menjadi semua. Nah, karena connect-nya ke sini ya. Jadi, semua yang sedang melakukan penelitian adalah profesional gitu ya. Nah, kenapa bukan opsi yang ini? Kenapa bukan opsi yang B? Nah, karena itu tadi kita meleburkannya itu adalah kata ini. Jadi, ketika semua yang sedang melakukan penelitian itu adalah guru dan semua guru itu adalah profesional, berarti semua yang sedang melakukan penelitian itu profesional gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Pada saat pergi belanja, Ima selalu berangkat bersama Sita kakaknya. Jika Dian, adik bungsu Ima, bepergian, maka Ima ikut bersamanya. Nah, kesimpulan yang tepat adalah, nah kita cek, pada saat pergi belanja kan Ima selalu berangkat bersama Sita kakaknya tuh.
maka jika Ima tidak bepergian, maka Sita bepergian. Untuk kita cek opsi yang A. Tentu saja salah ya. Karena Ima selalu berangkat bersama Sita kakaknya. Gitu ya. Jika Sita tidak bepergian, maka Dian bepergian. Jika Sita tidak bepergian, maka kan Ima berarti tidak bepergian. Kalau Ima tidak bepergian, ya, berarti si Dian ini juga tidak ikut, gitu ya. Kemudian, jika Dian tidak bepergian, maka Sita tidak bepergian. Kita cek ya. Di opsi selanjutnya mungkin kita coba bandingkan. Jika Ima bepergian, maka Sita tidak bepergian. Nah, ini tentu juga tidak ini. Nah, jika Sita bepergian, maka Dian belum tentu ikut bepergian. Nah, antara opsi yang ketiga dengan yang kelima kita coba bandingkan. Nah, Dian itu hubungannya memang selalu dengan Ima, gitu ya. Nah, jika Dian tidak bepergian, maka apakah Sita juga tidak bepergian? Nah, belum tentu ya. Tetapi jika Sita bepergian, nah Dian juga belum tentu ikut bepergian. Nah, sehingga hubungan yang paling sesuai itu yang opsi kelima, gitu ya. Ya, karena jika Sita bepergian, maka Dian akan ikut bepergian juga jika Ima ikut. Tetapi jika Ima tidak ikut, gitu ya, maka si Diannya juga tidak ikut. Nah, seperti itu. Karena bepergian di sini itu belum tentu belanja ya, Sita di sini ya. Nah, jadi bepergian ini belum tentu belanja. Oke. Lanjut ke soal penalaran analisis. Nah, penalaran analisis ini memang diperlukan konsentrasi penuh ya untuk satu soal ini, dan usahakan untuk ketika kita membaca setiap kalimat itu langsung kita catat informasinya. Nah, misalnya di sini, 5 orang pegawai telah selesai menempuh TOEFL. Nilai yang diperoleh Bojes lebih tinggi dari Roger. Nah, di sini teman-teman bisa bebas menggunakan simbol, misalnya Bojes lebih tinggi dari Roger, atau Bojes ditaruh di atas, Roger di bawahnya. Gini juga boleh ya. Nah, kalau saya biasanya lebih suka yang ini. Nah, cara yang kedua. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan simbol yang lebih matematis, boleh ya. Jadi nilai Bojes lebih tinggi dari Roger. Jadi urutannya ini dari tinggi ke rendah ya. Oke, kita tandai dulu biar kita nggak lupa. Kemudian Adam mendapatkan nilai tertinggi, berarti Adam di paling atas ini. Udah nggak mungkin ada lagi orang lain gitu di atasnya Adam. Kemudian nilai Sergio lebih tinggi daripada Bojes. Nah, berarti Sergio ada di atasnya Bojes. Kemudian Enes mendapat nilai lebih rendah dibanding Bojes, tetapi lebih tinggi dari Roger. Berarti Enes ini di tengah-tengahnya Bojes dan Roger gitu ya. Nah, urutan 5 orang pegawai tersebut bila disusun dari nilai terendah. Nah, perhatikan ya, di sini yang ditanyakan itu dari yang terendah, berarti Roger dulu. Gitu ya. Roger, Enes, Bojes, Sergio, dan Adam. Oke, berarti opsi yang keempat ya. Jadi seperti itu. Teman-teman bebas kalau menggunakan simbol juga boleh.
Kemudian untuk yang ke-16 soal selanjutnya ya. Konsumen menyukai laptop yang daya baterainya tahan lama, tahan 4 jam atau lebih, harga di bawah 6 juta dan memiliki kapasitas RAM yang besar 4 GB atau lebih. Oke, nah jadi ada syarat gitu ya yang disukai konsumen. Oke, nah teman-teman nggak harus juga untuk menulis ini, tetapi untuk membantu lebih efektif juga boleh ya. Jadi baterai 4 jam atau lebih. Kemudian yang kedua, harga di bawah 6 juta. Dan yang ketiga itu RAM 4 GB atau lebih. Kemudian kita lihat untuk laptop A, baterainya itu selama 6 jam. Oke, jadi baterainya 6 jam, maka untuk laptop A sendiri itu memenuhi ini ya. Yang pertama disukai konsumen gitu ya. Kemudian harganya 6 juta. Nah, harganya 6 juta nih, 6 juta. Padahal tadi yang disukai konsumen itu di bawah 6 juta. Berarti ini masih belum ya. Kemudian untuk RAM-nya 4 GB. Oke, memenuhi. Nah, sekarang untuk laptop yang B, daya baterainya 3 jam. Udah jelas enggak ini ya? Walaupun harganya 5 juta, RAM-nya 8 GB. Nah, kemudian laptop C harganya 5,5 juta. Ini laptop C ya. Kemudian baterainya 5 jam, oke memenuhi. Dan RAM-nya 8 GB memenuhi. Nah, maka kesimpulannya tentu konsumen pasti akan paling suka dengan spek laptop yang C gitu ya. Jadi laptop C paling laku.